Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Di dalam bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah momen yang sangat tepat untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah merupakan otaknya ibadah. Thamratul ibadah adalah buahnya daripada ibadah itu. Makanya kita sangat dianjurkan berdoa di bulan Ramadan, memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, dan khususnya setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Disitulah waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Jangan dengarkan orang yang mengatakan tidak boleh berdoa di sesudah salat fardu. Imam Suyuti mengatakan bahawa kalau mau diterima doanya, maka berdoalah sesudah salat 5 waktu. Nah, di dalam berdoa ini kita harus melihat bahawa di sana ada namanya tata keramanya. Pertama adalah kita berusaha dalam berdoa, kita yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berdoa kita menghadap ke kiblat, kecuali imam. Berdoa Nabi kalau berdoa tidak menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha pada saat berdoa kita mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar. Nah, selanjutnya agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat kedua tangan kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Jadi mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian menatap wajah, menatap telapak tangan kita. Dan tangan kita setinggi dengan bahu kita. Dan kemudian agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala rasulillah. Nah, itu yang singkatnya. Kemudian baru yang ketiga, kita meminta doa kepada Allah dengan meminta ampun kepada Allah. Seperti doanya, Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, kemudian yang keempat adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Apakah masalah dunia atau mengenai masalah akhirat, silakan. Tetapi kalau kita meminta mengenai masalah dunia, maka kita mengatakan, ya Allah, kalau memang jabatan ini baik bagiku, agamaku dan akhiratku, maka datangkanlah jabatan itu. Tetapi kalau memang jabatan ini tidak baik bagiku, maka jauhkanlah jabatan itu. Begitu pun yang namanya rezeki harta, begitu pun namanya rezeki istri, begitu pun namanya rezeki anak dan seterusnya. Kita selalu minta kepada Allah seperti itu. Kenapa? Kan Allah Maha mengetahui. Kita minta berkah dari seluruh dunia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mengenai masalah-masalah yang namanya kehidupan akhirat, kita minta kepada Allah bagaimana agar supaya kita memasuki surga Allah. Bagaimana agar supaya kita selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana agar supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa dan batin dalam melaksanakan kehidupan kita. Makanya ada satu doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal agar supaya tidak meninggalkan doa itu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Bantulah aku agar supaya aku baik ibadahku dan banyak ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala qiyami Ramadan. Allahumma a'inni ala siyami Ramadan. Dan seterusnya. Jadi kita meminta kepada Allah untuk banyak mengingat Allah, dan inti daripada ibadah ini dan perintah-perintah Allah adalah bagaimana istihdar azamatillah, bagaimana menghadirkan kebesaran Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu bahwa inti daripada
seluruh doa-doa kita, seluruh ibadah kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kita meminta doakan orang tua kita. Barang siapa yang berdoa kemudian tidak meminta doakan orang tuanya, maka doanya akan tergantung di antara langit dan bumi. Kemudian kita menutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita menutup dengan selawat, kemudian puji-pujian kepada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Kemudian tangan kita basuh, semoga Allah memberikan berkah dari apa yang kita minta kepadanya. Jangan lupa ditutup dengan Al-Fatihah. Jadi sebegitulah kira-kira yang namanya tata krama dalam melaksanakan doa ini. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.